Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel video saya. Kali ini pada sore ini kita akan mereview sepeda motor yang termasuk langka, yaitu motor Kinky Babymatic, motor 2 tak 50 cc yang dulu edarnya di sekitar tahun 2000 sampai 2002. Namun sebelum kita lanjutkan, mohon bantuan untuk subscribe channel saya, like video, dan bagikan pada teman Anda apabila video ini bermanfaat. Motor Kinky ini berjenis skuter matic, namun menggunakan sistem mesin 2 tak 2 langkah yang masih menggunakan oli samping, tidak seperti sepeda motor matic pada masa kini yang kebanyakan 4 tak tanpa oli samping. Dan ini untuk mesin dari Kinky ini masih sangat kecil sekali, menggunakan mesin 50 cc, tenaga yang sangat kecil. Tentunya juga untuk aktivitas sehari-hari juga tidak bisa kita paksakan untuk jalan dengan kecepatan yang tinggi. Untuk hasil pengujian tes kecepatan kemarin kita lakukan hanya mencapai kecepatan maksimal kurang lebih 45 km per jam, dan itu pun dalam jangka waktu yang lama, jarak tempuh yang jauh. Mesin mengalami overheat dan seker ngunci sehingga harus berhenti sebentar untuk mendinginkan mesin. Untuk Kinky ini sebenarnya lengkap, pada totok bodinya, namun udah pada rusak, pada pecah, mengalami kerusakan, udah rapuh, sehingga kita buat model trondol. Dan untuk kabel juga kita kesulitan mencari sistem pengkabelannya, sehingga kita atur ulang, kita tata sendiri. Dan mesin sebenarnya juga sudah mengalami kerusakan cukup parah di bagian seker dan silinder. Sekernya itu sudah diganti dengan seker genset, dan untuk silindernya menggunakan liner boring dengan diameter ukuran 40 mm. Untuk seker juga demikian 40 mm, kita gunakan seker genset dengan harga kurang lebih sekitar 35.000 ring plus sekernya. Namun dengan penggunaan liner boring yang berbeda dengan standar aslinya, diameter 41,5 mm, ini menggunakan 40 mm, sehingga untuk publikasi atau cc mengalami penurunan, sehingga tidak sampai 49 cm3, namun kemungkinan ini hanya di angka 40 sampai 45 cc saja, sehingga untuk kecepatan juga otomatis menurun dari Kinky yang standar, masih asli menggunakan boring dan seker aslinya. Untuk spare part kita agak sulit juga untuk mencarinya, biarpun bisa dipesan namun agak sulit, sehingga kita rekayasa sendiri, kita akali. Kayak misal ini koil pengapian, kita menggunakan KGD punya Honda Grand asli KGD yang pengapiannya lebih bagus kalau dibandingkan dengan koil Yamaha. Kemudian tangki juga demikian, mencari tangki juga sulit, sehingga kita akali dengan menggunakan tangki punya Yamaha Force One. Untuk tangki aslinya sebenarnya masih ada, namun mengalami bocor. Sudah dilakukan penambalan dengan las kuningan, namun bocor kembali, sehingga kita ganti dengan menggunakan tangki Yamaha yang lebih tebal. Kita merubah dudukan, kita buatkan dudukan seperti ini, baik depan maupun belakang, sehingga tangki bisa terpasang dengan kuat pada rangka bodi. Untuk harga tangki bekas ini kurang lebih 40.000 rupiah di pasar loak.
lebih murah daripada kita melakukan mengelaskan tangki asli dengan menggunakan las kuningan yang biayanya sampai 60.000, sehingga daripada kita las mendingan kita ganti dengan menggunakan tangki yang lebih kuat, dan tentunya kapasitas tangki juga muatnya lebih banyak. Kerannya kita gunakan keran manual yang model on off. Kita gunakan keran manual, ada dua selang, yang satu itu untuk keran selang output yang ke karburator, yang satu sebenarnya untuk pompa vakum membran. Namun karena kita menggunakan manual, sehingga untuk selang vakum kita sopak, kita tutup dengan irisan sandal jepit supaya tidak mempengaruhi RPM mesin yang tidak stabil karena bocor atau adanya leak air atau udara bebas yang masuk ke ruang bakar. Kendaraan Gigi BP Matic 50cc ini sebenarnya motor matic, namun demikian di dalam sini, di dalam boxnya ini, gearboxnya ini di dalamnya masih menggunakan rantai keteng dengan menggunakan kampas kopling sentrifugal yang dihubungkan dengan rantai gear dan diteruskan dengan rantai dari putaran mesin ke as roda belakang. Untuk kampas kopling juga kita cukup sulit mencari barangnya, adapun ada juga harganya lumayan, sekitar 375-400. Namun kita masih bisa mengakalinya. Untuk kampas koplingnya apabila mengalami aus atau habis, kita bisa membuatkannya sendiri. Kita bersihkan untuk tempat kampasnya, kemudian kita buatkan dari itu serat mat fiber dicampur dengan lem Dexton. Kemudian supaya kuat kita banyakin yang warna hitam, sehingga nanti hasilnya setelah kering akan menjadi keras sehingga tidak mudah pecah di dalam gearbox ini. Untuk oli mesin kita wajib menggunakannya di gearbox ini menggunakan kapasitas kurang lebih 400 mm atau kurang lebih setengah liter, dan wajib diisi oli. Kalau tidak diisi oli nanti kopling dan perlengkapan penggerak roda nanti akan mengalami kerusakan yang parah kalau seandainya oli tidak kita isi. Kemudian kita untuk pada sektor busi menggunakan busi standar 2 tak yang biasa dipakai untuk motor-motor lain seperti Tornado, Crystal, Alfa, RC dan lain-lain. Karburator ini menggunakan Mikuni, tapi kita tidak tahu untuk tipe Mikuni tipe apa, namun untuk fisiknya mirip punya Jupiter Z, Jupiter yang versi lama sebelum Jupiter Z. Untuk penerangan lampu belakang kita gunakan lampu LED supaya hemat energi, menggunakan LED 3 titik. Untuk pengamanan kita saat berkendara malam hari supaya kita terlihat oleh pengendara yang di belakang kita, karena kalau tidak ada lampu tentunya akan sulit pengendara belakang kita mengetahui bahwa kita menggunakan kendaraan ini. Kemudian untuk sistem kelistrikan kiprok juga demikian, agak sulit mencari. Kita akali dengan menggunakan rangkaian kit elektronik yang kita buat sendiri dengan menggunakan PCB lubang. Di sini kita cukup menggunakan 1 buah dioda, 2 resistor, 2 kapasitor, dan 1 IC regulator 12 volt, dan juga transistor tipenya TIP 3055 banyak arah PNP. Untuk di sini untuk penggunaan dioda ini kita harus
secara teliti menggunakan dioda, tipe diodanya, karena ini sumber listrik dari dinamo yang putarannya tidak stabil, kadang tinggi kadang rendah, sehingga kita harus menggunakan dioda yang tipe FR atau fast recovery sehingga tidak mudah pecah. Di sini kita menggunakan dioda RU4A yang kalau kita beli di toko elektronik harganya sekitar 7.000. Kemudian untuk IC regulator 12 voltnya kita gunakan LM7812, sehingga listrik yang keluar dari kit rectifier ini akan sudah merupakan listrik DC murni, positif dan negatif. Untuk knalpot kita masih menggunakan knalpot standar, Varex juga demikian. Tutup kita cat supaya kelihatan bersih. Soket kabel kita variasi, kita buatkan sendiri. Sedangkan untuk CDI kita menggunakan punya RC Bravo atau RC 100 tipe 32900 yang banyak dijual di pasaran dengan harga yang cukup murah sekitar 30.000. Untuk dek lantai kita buatkan dari fiber, karena untuk dek lantai ini juga merupakan perkakas yang cukup sulit kita dapatkan. Seandainya pun ada juga harganya lumayan, itu harganya antara 700 sampai 1 juta itu kalau kita lihat di Tokopedia maupun Bukalapak. Sehingga kita buatkan sendiri dengan menggunakan fiber. Kita lapis 3 sampai 4 kali lapisan sehingga tebal dan kuat, sehingga kalau diinjak tidak mudah pecah. Cover mesin kita pakai cover asli, kemudian untuk filter udara sudah berada di cover mesinnya. Untuk cerobong kita gunakan ini spiral pipa buang dari mesin cuci. Kita gunakan pipa buang dari mesin cuci yang banyak dan mudah kita dapatkan di pasaran, di toko-toko bangunan ataupun toko elektronik penjual mesin cuci atau kulkas. Kemudian untuk lampu depan kita menggunakan lampu LED 3 titik juga, karena listrik DC sudah murni plus dan min, sehingga kita bisa langsung menggunakan LED model apapun langsung kita tempel. Di sini kita menggunakan 2 lampu supaya kalau malam terang, ini kalau malam masih lebih terang daripada lampu Honda Speci ataupun Yamaha Jupiter yang versi lama. Kita variasi, kita akali. Untuk soket-soketnya kita buatkan, kita bisa menggunakan soket dari harddisk ATA untuk menyambungkan sumber listrik dari kiprong yang tadi kita buat ke lampu ini. Ban depan juga demikian, masih menggunakan ban standar. Shockbreaker juga masih standar. Untuk kampas rem kita belikan, namun harganya juga lumayan tinggi untuk kampas rem ini dibandingkan motor-motor kayak Yamaha Mio atau Honda Beat. Untuk ukuran kampas rem yang sekecil ini saya rasa cukup mahal, namun untuk mengakali kita kesulitan kalau untuk kampas rem ini, sehingga tetap kita harus carikan yang original atau minimal persamaannya kalau ada. Untuk pion kita gunakan pion variasi. Untuk tombol ini berfungsi sebagai on off mesin, namun belum kita fungsikan, belum kita sambung kabelnya. Sementara untuk klakson kita gunakan bel sepeda ontel. Kita gunakan sepeda ontel karena saya menganalisa kendaraan atau sepeda ini sebagai sepeda ontel yang dikasih mesin. Jenis-jenis motor mainan 50 cc saya rasa ini tidak cocok kalau untuk didaftarkan di registrasi Samsat, karena untuk kecepatan pun masih jauh di bawah 50 km per jam. Penampakan fisik seperti ini, karena rotor-rotor remuk kita buat menjadi motor trondol yang tanpa cover.
lumayan untuk kita gunakan untuk mencari rokok sore hari pada saat sore hari kita di rumah. Namun untuk untuk kita gunakan harian mendukung kinerja kerja kita ini tidak cocok karena tenaganya sangat loyo. Demikian review dari motor Kinky Babymatic 50cc 2 tak ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe, like video, dan bagikan kepada teman Anda. Apabila ada hal yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanapun kondisinya harus dirawat dengan baik supaya tidak kendaraan motor tinggi ini